Hai Drum Lovers. Kali ini aku akan menceritakan sebuah drama yang bisa dibilang drama itu tergolong drama jadul atau zaman dulu, tapi masih di tahun 2010-an ya nih Oponi. Drama tersebut berjudul My Girlfriend is Gumiho. Pasti kalian sudah ada yang nonton ya kalau kita seumuran. Dahulu kala hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik. Karena kecantikannya tersebut, banyak kaum pria yang kagum padanya. Tapi karena kecantikannya juga itu, para kaum wanita iri padanya. Nah, si wanita cantik ini sebenarnya mengidamkan ingin memiliki seorang suami. Dia pun berdandang layaknya seorang pengantin yang menunggu pasangan lelakinya. Namun karena desas-desus atau hoax yang dibuat oleh para kaum wanita, tidak ada seorang lelaki pun yang mau menikah dengan si wanita cantik tersebut. Hasilnya adalah si wanita menunggu dan terus menunggu hingga dia mendapatkan sebuah kutukan dan dikutuk ke dalam sebuah gambar. Gambar tersebut disimpan di dalam sebuah kuil dan di sanalah dia tinggal selama bertahun-tahun lamanya. Suatu hari ada seorang lelaki yang sangat tengil, padahal dia termasuk golongan orang yang kaya. Tapi dia melakukan apa saja semaunya tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Di kuil tersebut, tanpa sengaja dia mengucapkan mantra yang membuat sang rubah tersebut atau sang wanita cantik tersebut terbebas dari gambar itu. Setelah sang wanita ini terbebas dari gambar tersebut, dia akhirnya mengikuti orang yang telah membebaskannya. Si pria yang bernama Tae-won ini sangat kaget dengan kehadiran sang wanita tersebut yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Alhasil dia terjatuh dan menderita luka yang sangat parah. Karena si wanita ini bukanlah wanita biasa, melainkan seekor rubah yang memiliki mestika, akhirnya si wanita ini memberikan mestika yang ada di dalam tubuhnya kepada si pria. Ketika mestika ini sudah berada di dalam tubuh si pria, dia menjadi segar bugar kembali. Sejak saat itu, dengan mestika yang ada di dalam tubuh si pria, si Gumiho atau si rubah ini mengikuti kemanapun si pria itu tinggal. Alasannya karena si Gumiho tidak boleh jauh-jauh dari mestikanya. Awalnya Taewon sangat risih dengan Gumiho yang selalu berada di sampingnya. Apalagi dia memiliki seorang perempuan yang ditaksirnya yang bernama Hein. Karena si Hein ini tidak suka kalau Taewon dekat-dekat dengan si Gumiho, akhirnya Taewon menyuruh Gumiho untuk menjauh darinya. Tapi apa yang terjadi? Sejak Gumiho mengambil mestika yang ada di dalam tubuh Taewon dan pergi dari sisi Taewon menjadi lemah kembali. Padahal saat itu dia tengah syuting drama laga yang mengharuskan adegan action. Nah, akhirnya Taewon mencari lagi Gumiho dan meminta persetujuan untuk tinggal bersama dengan Gumiho selama 100 hari lamanya. Setelah kontrak 100 hari itu selesai, Gumiho berjanji akan pergi dari sisi Taewon dan begitu pun sebaliknya, Taewon akan hidup seperti biasanya. Namun sebelum kontrak mereka berdua berhasil, timbullah cinta di antara mereka berdua. Sebenarnya bukan di antara mereka berdua ya, tapi di hati Taewon karena si Gumiho sudah lama sekali menyukai si Taewon sejak pertama mereka bertemu. Tapi ternyata ada masalah yang akan timbul ketika mereka menekan kontrak untuk bersama selama 100 hari lamanya. Masalahnya adalah mestika yang ada di dalam tubuh Taewon jika diambil oleh Gumiho di hari ke-100, maka si Taewon akan mati. Tapi jika si Gumiho tidak mengambilnya, maka Gumiho lah yang akan mati. Akhirnya karena rasa suka Taewon kepada Gumiho, dia tidak mau hal itu terjadi. Dia tidak mau salah satu dari mereka ada yang meninggal. Akhirnya sebelum 100 hari itu terjadi, di pas pertengahan hari, Taewon memberikan mestikanya kepada Gumiho. Dan apa yang terjadi?
Mestika yang ada dalam tubuh Gumiho sudah tercampur dengan separuh energi dari manusia. Jadi Gumiho sekarang adalah separuh rubah dan juga separuh manusia. Yang menjadi masalahnya lagi adalah apakah Gumiho bisa menyatukan kedua energi ini menjadi satu. Karena Gumiho harus memiliki rasa yang seimbang antara rubah dan juga manusia. Tapi karena Gumiho sangat ingin menjadi manusia, akhirnya energi manusia menjadi cukup tinggi dibandingkan energi rubah, yang mengakibatkan kematian kepada si Gumiho, yang mengakibatkan satu ekornya perlahan hilang. Dan apabila kematian itu terus terjadi, lama kelamaan sampai ekor kesembilannya, si Gumiho akan lenyap. Berdasarkan saran dari separuh siluman dan separuh manusia yang bernama Pak Donjo, Gumiho dan Taewon harus berpisah agar hasrat Gumiho untuk menjadi manusia menghilang. Dan Taewon pun melakukan hal tersebut, namun apa yang terjadi? Meskipun Gumiho menjauh dari Taewon, dia tetap memiliki hasrat untuk menjadi manusia, yang mengakibatkan Gumiho mengalami kematian secara terus-menerus hingga menyisakan satu ekor saja. Mengetahui Gumiho yang terus mengalami kematian, akhirnya Taewon memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan Gumiho sampai detik-detik terakhirnya. Bahkan seminggu sejak mau kepergian si Gumiho, si Taewon ini tidak tidur sama sekali nih Oppa Oni. Nah, satu hari menjelang kepergian Gumiho, Taewon dan Gumiho melakukan apa saja yang disukai oleh Gumiho. Namun sayangnya selalu ada kendala karena hal itu akan terjadi esok hari. Begitu juga ketika Taewon dan Gumiho mengunjungi air mancurnya dalam masa perbaikan dan akan bagus keesokan harinya. Padahal Gumiho tidak memiliki hari lagi selain hari itu. Ketika tengah malam, akhirnya Gumiho lenyap. Hal itu membuat Taewon sangat sakit hati dan ditabrak oleh mobil. Tapi Taewon baik-baik saja karena Mustika tetap berada di dalam tubuhnya. Sejak kepergian Gumiho, Taewon sibuk dengan profesinya sebagai aktor, dan saat itu dia sudah menjadi aktor yang sangat terkenal. Tibalah di saat terjadi gerhana matahari di mana bulan menutupi matahari. Benar nggak sih itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Gerhana matahari kan ya? Iya betul. Ketika gerhana matahari terjadi, tiba-tiba handphone Gumiho berderin. Dan kalian tahu siapa yang menelpon? Ya, Gumiho menelpon Taewon. Hal itu terus terjadi hingga gerhana matahari selesai dan setelah itu suara Gumiho menghilang. Tapi tenang, setelah gerhana itu selesai, Gumiho muncul ke permukaan. Putri Duyung kali muncul ke permukaan. Yang pastinya drama ini berakhir dengan happy ending. Meskipun drama ini termasuk drama yang sudah tempo dulu atau jadul, tapi aku baru menonton drama ini sampai full di tahun 2025. Dan menurut aku acting mereka di zaman itu masih agak kurang ya dibandingkan dengan acting si Min A dan juga Lee Seung Gi di drama-drama mereka yang sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita drama selanjutnya. Annyeong.